Anggota Komisi Keempat DPR RI Firman Subagio bersama pemerintah menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para petani Blora terkait komoditas sayuran dan tanaman obat strategis. Firman Subagio, yang merupakan politikus Partai Golkar menuturkan, kegiatan ini dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bimbingan teknis hari ini yang kita selenggarakan kerjasama dengan pemerintah adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kalau kita melihat situasi kondisi terhadap masalah kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dunia, dan kemudian juga sudah ada indikasi beberapa negara yang sudah mulai terjadi krisis pangan, maka kita harus mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Karena persoalan krisis pangan ini di samping adanya dampak daripada perang Rusia-Ukraina, juga terpengaruh daripada anomali cuaca. Nah, anomali cuaca ini yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu, DPR bersama pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat petani, khususnya petani-petani milenial yang memang menekuni dalam bidangnya masing-masing. Kami atau saya sudah selama seminggu keliling dari Pati, Blora, Rembang, Grobogan, terus bersama-sama pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar petani-petani kita ini beradaptasi dengan teknologi. Karena kalau kita meninggalkan teknologi, maka kita akan sulit untuk mampu bersaing, karena ke depan itu efisiensi terhadap produksi daripada buah-buahan, juga produksi hasil pertanian itu menjadi bagian penting. Karena kalau kita tidak melakukan edukasi terhadap masalah aspek teknologi dan kemudian bagaimana memahami tentang cara bertani yang baik, kita akan ketinggalan. Nah, oleh karena itu, globalisasi ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dengan efisiensi. Ketika kita bicara efisiensi, tidak bisa kita meninggalkan tambahan teknologi. Ini yang kita terapkan. Oleh karena itu, di Blora ini hari ini kita khusus konsentrasi dalam bidang hortikultura buah-buahan yang terkait dengan kelengkeng, karena kami sudah berikan program untuk desa-desa binaan yang kita lakukan adalah menjadi kampung buah. Kampung buah tadi sudah saya tanya semalam, sudah saya panggil anak-anak yang membina itu, insya Allah diperkirakan 2004 itu sudah mulai panen. Dan juga kita tanyakan apa hambatan dan penyelesaian itu. Kalau memang ada hambatan, saya minta untuk diskusikan pada pakarnya. Kemudian kami terus memantau dan kami akan membackup dan membantu untuk. Kalau ini sudah berhasil, insya Allah perekonomian desa itu akan tumbuh dan berkembang. Kami juga memberikan program bantuan di salah satu desa itu yang menjadi percontohan adalah kita menanam pisang luasnya 10 hektar. Nah, dari pisang 10 hektar itu harapan kami, sudah kami briefing kepada petaninya, jangan puas nanti kalau panen itu dijual bahan baku pisangnya, tapi harus outputnya menjadi yang siap saji, jadi olahan, jadi nilai ekonominya dari itu. Nah, problemnya adalah ketika mereka sudah kita berikan supporting untuk budidayanya, nah ini yang masih saya carikan jalan keluarnya adalah siapa yang akan memfasilitasi untuk produksinya ini. Nah, ini yang sedang kami desain untuk mencari bapak angkat. Mudah-mudahan di Blora ini ada yang terpanggil juga untuk membina, sehingga mereka itu bisa dibina dari konsep hulu sampai hilirnya. Kalau itu yang terjadi, maka potensi ekonomi nilai tambah itu ada di petani atau di masyarakat, bukan di tengkulak. Nah, selama ini semua kegiatan yang kita lakukan di pertanian itu, baik itu tanaman pangan, jagung, kedelai, dan padi, kemudian juga yang lainnya, itu yang menempati adalah tengkulak dari tengah. Ini yang harus kita pangkas. Oleh karena itu perlu kepedulian, perlu keberpihakan, dan memang kita juga harus rajin terus-menerus. Nah, bimbingan teknis seperti ini itu sangat bagus. Ternyata mereka antusiasnya sangat luar biasa, dan saya bersyukur bahwa selama saya keliling di 4 kabupaten ini, mayoritas pesertanya adalah hampir 70%, 80% adalah anak-anak mereka. Artinya ada keterpanggilan. Tetapi kalau anak muda ini tidak disupport, diberikan solusi bagaimana masalah pasar, bagaimana masalah untuk menjadi produk olahan, ini khawatir saya dia menjadi hopeless atau tidak semangat lagi. Yang penting itu adalah ada keterjaminan pasar. Nah, saya mengusulkan kepada pemerintah daerah masing-masing agar ada regulasi. DPRD juga bisa bersama Pak Bupati bikin regulasi, ada kewajiban daripada para
outlet, katakanlah minimarket, kemudian juga ada yang namanya hotel-hotel, membudayakan budaya makanan lokal. Jadi semua jangan itu mengendalikan dari impor. Kalau itu dilakukan, maka gairah semangat petani itu akan terbentuk. Tapi kalau tidak, kasihan petani nanti hopeless lagi. Ini semangatnya udah bagus, tapi tetap harus kita lanjutkan. Oleh karena itu saya sudah menugaskan ada beberapa anak muda yang saya anggap bisa kita jadikan mentor, saya dukung untuk melakukan hulu sampai hilir. Dalam bimbingan teknis tersebut, para peserta yang rata-rata para petani milenial diajari bagaimana cara menanam buah-buahan dan tanaman obat yang baik, seperti cara memilih bibit dan menanam buah. Anak-anak muda itu sudah mulai muncul.